dapat dilihat di channel YouTube maupun di website kami. Sebuah gaya sebesar 500 Newton bekerja pada bidang seluas 2,5 kali 10 pangkat 2 meter persegi. Besar tekanan yang dialami oleh bidang tersebut adalah, pertanyaannya di sini yang ditanyakan yaitu besar tekanan. Dan besar tekanannya berapa? Tekanan itu apa? Pressure atau P. Padahal nyari P itu F per A. F ini untuk gaya, A ini untuk area atau luas. Berarti berapa dia? Sama dengan F-nya ada, ini F-nya, gayanya, luasnya ini A-nya. Berarti tinggal 500 dibagi 2,5 kali 10 pangkat 2 sama aja 500. 2,5 kali 10 pangkat 2 itu sama aja berapa? 2,5 dikali 100 toh, 10 pangkat 2 berapa ini? 250. Berarti A nya bisa diganti 250. Ada yang bisa dicoret? Nah, langsung aja ya, 500 bagi 250 ketemu 2. Satuannya jangan lupa Newton per meter persegi. Berarti yang tepat jawabannya yang B. Perhatikan gambar posisi ikan yang berada dalam bejana penuh berisi air seperti gambar berikut. Jika percepatan gravitasi di tempat ini sebesar 10 meter per sekon kuadrat, maka tekanan hidrostatis pada mulut ikan tersebut adalah, yang ditanyakan yaitu tekanan hidrostatisnya. Ingat tekanan tadi apa? Pressure atau P. Hidrostatis ya hidrostatik, atau bisa kita tuliskan tekanan hidrostatis. Caranya gimana? Rho kali G kali H. Rho itu untuk apa, Rho? Rho massa jenis. Sedangkan G gravitasi. H untuk ketinggian atau height. Udah, kita tinggal hitung aja. Rho-nya ada, G-nya ada, G ya, G yang bagus, G-nya ada, kemudian H. H itu selisih ketinggian, tapi dia dari permukaan air. Nah, berarti berapa dia? Hanya itu dia 100 kurangi 40, 60. Dia masih senti. Kalau diubah ke meter jadi 0,6 meter. Lalu tinggal dicari pH-nya atau tekanan hidrostatis. Rho-nya berapa itu? 1000. G-nya berapa? 10. H-nya berapa? 0,6. Ingat ya, ketinggian ini dari permukaan air. Dari permukaan air. Oke, berarti berapa ini? Ini kaliin 6, ini 1000, berarti 6000 Newton per meter persegi. Berarti yang tepat jawabannya apa? B. Perhatikan gambar berikut. Gambar di atas menunjukkan gambar penampang dongkrak hidrolik. Agar keduanya seimbang, maka besar F2 adalah, ketika
tidak ada pompa atau dongkrak hidrolik ini, kita gunakan yang namanya hukum Pascal. Mana bunyinya? F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Jadi kalau ada dongkrak itu A1 A2 itu boleh, tapi A2 itu pasangannya di sini selalu F2, A1 sini pasangannya F1 itu ya. Oke, kita tarik ke sini. F1 nya berapa? 20 per A1 berarti dia 10 sama dengan F2 nya dicari per 500. Loh, kan dia satuannya masih cm, tapi dia di sini cm. Nanti satuan cm sama cm bisa dicoret karena dia posisinya sama-sama di bawah. Nah, ini satuannya bisa dicoret. Perlu nggak diubah ke meter? Tidak perlu, tapi silahkan juga kalau mau dibagi sama nanti. Jadi, kapan satuan itu diubah, kapan tidak, kita lihat satuan lainnya. Ketika sama-sama cm nggak masalah, nanti bisa dicoret. Sama seperti kasus nomor 3 ini. Oke, kita hitung. Caranya gimana? Kalikan silangan 20 kali 500 per 10 sama dengan F2. Ada yang bisa dicoret? Oke, 2. Berarti tinggal 2 kali 500 itu F2 nya. Berarti F2 nya berapa? 1000. Oke, pencet nah 1000 ya, berarti jawabannya yang C. Ketika kita ingin mencoba menahan nafas di dalam air, biasanya kita akan menarik nafas sedalam-dalamnya. Sebelum mulai menyelam ke dalam air, volume udara yang kita hirup ini disebut ya, kita tentang pernafasan ya. Jadi jenis-jenis udara. Poin pertanyaannya kalau kita baca dengan seksama itu volume udara yang kita hirup. Nah, jadi tentang inspirasi ya. Inspirasi, menghirup, tapi dia dengan sekuat kuatnya, atau namanya apa? Menghirup nafas dengan sekuat kuatnya. Apa namanya kok? Komplementer. Berarti yang A. Vital itu inspirasi dan ekspirasi maksimal. Nah, vital ini maksimal, ins dan x maksimal. Tapi kalau total ini semua. Jadi aduh kok hijau tuh. Jadi vital plus residu. Ketika bertempat tinggal di daerah udara panas, kita banyak mengeluarkan keringat. Hal ini mengakibatkan
kerja salah satu alat ekskresi berkurang, yaitu dari kesemuanya ini, empat-empatnya itu merupakan alat ekskresi, tapi yang berhubungan dengan ketika bertempat tinggal di daerah udara panas, kita banyak mengeluarkan keringat. Nah, kita ingat keringat ini hasil ekskresi yang dikeluarkan oleh apa? Hati kah, ginjal, paru, atau kulit? Ya, tentunya kulit. Maka yang berpengaruh di sini yaitu kulit, karena keringat itu ekskresi dari kulit. Perhatikan gambar kulit berikut. Yang ditunjukkan oleh nomor 1, 3, dan 5 berturut-turut adalah, nah, satu ini apa? Lapisan paling luar. Nah, biasanya kalau lapisan paling luar itu apa? Ya, tepat. Epidermis. Berarti ABCD boleh, bisa. Kemudian yang 3 itu namanya, nah, kalau di sini ujung ini namanya rambut, bulu rambut dulu, kulit. Nah, berarti kalau 3 ini namanya pangkalnya. Pangkal apa? Pangkal rambut. Berarti antara C dan D, antara ya. Kemudian yang 5 sini. Nah, itu apa 5? Nah, ini namanya kelenjar keringat. Berarti yang tepat yang kelenjar keringat. Nanti bisa juga keluar yang lain. Nah, jadi dicari coba untuk yang 2, 4 itu apa? Menunjukkan gambar apa? Setidaknya 5 bagian ini kalian bisa. Oke, understand? Terdapat beberapa data sebagai berikut. 1. Tempat pembentukan trombin. 2. Tempat pembentukan glikogen. 3. Tempat pembongkaran sel darah merah. 4. Tempat pengubahan provitamin D menjadi vitamin D. Dari data di atas yang merupakan fungsi hati, yang ditanya fungsi hati. Fungsi hati yang mana? Pembentukan trombin, betul. Pembentukan glikogen juga betul. Glikogen juga betul. Pembongkaran sel darah merah atau eritrosit betul juga. Tempat jangan-jangan 1, 2, 3, 4 nih. Bentar. Tempat pengubahan provitamin D menjadi vitamin D. Ini apa ini? Kulit. Nah, sesuatu yang berhubungan dengan vitamin D itu dia di kulit. Nah, ingat ya. Makanya kita di masa adanya COVID ini kita disuruh berjemur. Kita dapat vitamin D. Nah, ada yang ditanyakan di soal ini tentang hati. Berarti yang tepat yang A. Perhatikan gambar berikut. Bila waktu yang diperlukan untuk terjadinya 10 gerakan dari titik A, B, C, B, A adalah 5 detik, maka periode getaran ayunan tersebut adalah, yang ditanyakan di sini periode atau P. Ingat, nyari P gimana? Oh, periode kok P ya? Pressure ya, benar. Salah kok. Period. Nah, itu disimbolkan dia T. Nah, T per N, T kecil. Nah, ini period. Di sini time. Beda ya, periode sama time. Kalau periode itu T-nya besar, time T kecil. N banyaknya getaran. Berapa kali? Dari A, B, C. Ingat, satu getaran kalau dimulai dari A, dia berarti A, B, C, B,
A. Dia satu getaran. Tapi dia berapa kali getarannya? 10 kali, berarti N-nya 10. Selama 5 detik, berarti T-nya 5 second. Ya udah, tinggal dimasukin. 5 per 10 sama dengan 1/2. 1/2 itu kalau didesimalin berapa? 1/2. 1/2 bisa enggak? 0. Kasih 0. 10 bagi 2 5. 0,5 detik. Satuan periode dengan waktu sama, tapi hati-hati ya, jangan sampai terbalik karena beda itu. 0,5 detik. Bagian yang berfungsi penyerapan kembali zat-zat yang masih dibutuhkan tubuh ditunjukkan oleh nomor. Nah, ini namanya gambar penampang ginjal ya. Tentang ginjal. Kita harus tahu. Di dalam ginjal itu ada 3 proses filtrasi, kemudian reabsorpsi, sama satunya augmentasi. Ini prosesnya berurutan. Jadi ke sini terus ke sini. Tidak boleh dibolak-balik. Nah, di dalam proses itu melalui aluran atau alir-alir yang berurutan juga. Nah, yang awalnya itu dia di satu ini. Kalau satu ini namanya glomerulus. 1. 2 ini kapsula Bowman. Nah, lihat panahnya ya, di mana ya? Kapsula Bowman. Kemudian yang tiga itu namanya tubulus contortus proxima. Taruh sini jauh. Tubulus yang 4 ini tubulus contortus, tapi yang dia distal melengkung. Nah, melengkung itu namanya lengkung Henle. Kemudian yang 5 ini tubulus collectivus. Berarti bedanya antara distal dan proxima. Proxima itu yang sebelum ke lengkung Henle. Nah, ini namanya tubulus contortus proxima. Dia belum melewati yang namanya lengkung Henle ini. Nah, tapi setelah melewati lengkung Henle, kan arahnya ke sini. Nah, setelah melewati lengkung Henle, nah itu namanya sudah bukan proxima, tapi dia tubulus contortus distal. Maka yang ketiga itu namanya masih proxima karena dia belum melalui lengkung Henle. Oke, yang ditanyakan di sini berfungsi penyerapan kembali atau reabsorpsi. Dia di proxima. Penyerapan kembali itu tubulus contortus proxima, atau kalau digambar dia
di nomor 3 3. Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Suatu beban digantungkan pada bekas seperti pada gambar, kemudian digetarkan. Jika dalam 3 detik terjadi 18 kali gerakan bekas dari A, B, C, berarti frekuensi getarannya adalah, yang ditanyakan di sini frekuensi atau F frekuensi. Gimana Fanta ya, frekuensi N per T. N itu banyak getaran, ingat N. T itu untuk waktu, time. Banyak getarannya berapa N-nya? N-nya 18 kali, waktunya 3 detik. Berarti ya udah. Kan di situ N-nya 18, T-nya 3 detik. Berarti 18 bagi 3, 6. Yang B. Perhatikan gambar di bawah ini. Jika antara dua puncak gelombang yang saling berdekatan diperlihatkan seperti gambar, maka cepat rambat gelombang tersebut adalah, yang ditanyakan di sini cepat rambat atau V. Nyari V itu bisa dari lambda kali F atau V lambda per T per periode. Pada nyari F di sini, F-nya dicari dari N per T, kemudian T di sini dicari dari T per N. Lambda itu panjang dalam satu gelombang. Oke, kita cari dulu lambdanya. Di sini ada berapa gelombang kah? N-nya berapa? Gambar itu 1 itu sampai sini ya. Berarti dia 1,5 gelombang. Dalam 1,5 gelombang dia panjangnya 3 meter. Berarti 1,5 dia itu panjangnya 3 meter. Berarti untuk satu gelombang dia panjangnya berapa meter? Ya udah tinggal bagi 1,5 berapa? 2 meter. Terus kita pakai yang F atau T. Kita pakai yang F. Nanti kalian bisa cari pakai yang T. Hasilnya harusnya sama. Harus sama. Karena emang atau. Nah, sini atau. Kita cari frekuensinya dulu, N per T. T-nya berapa itu T? 2 detik. Tapi dari sini puncak ke puncak saja. Dari puncak ke puncak dia berapa gelombang? Kalau dari sini ke sini, nah, dia 1 gelombang. 1 gelombang. Kalau 1 gelombang berarti 1 per T-nya berapa itu? 2. Berarti frekuensinya 0,5. Udah, kita bisa hitung V-nya. Lambdanya tadi ketemu 2. Ingat ya, panjang gelombang atau lambda kita cari yang 1 gelombang saja. Berapa meter dalam 1 gelombang? Bukan semua, tapi 1 gelombang saja berapa meter? Itu lambda. Berarti dia 2 kali 0,5, 1 meter per second. Berarti yang C. Perhatikan gambar berikut. Dari data yang tampak pada gambar, maka jarak bayangan yang terbentuk adalah, yang dicari di sini jarak bayangan. Kita harus tahu dulu ini jenisnya apa. Dia cermin apa ini? Bentuknya mencekung ya, cermin cekung. Seper F sama dengan
seper SO jarak objek ditambah seper SI. Yang dicari jarak bayangan atau yang dicari itu SI. Jarak bendanya berapa itu? Nah, di sini ada M ya. Nah, kita hati-hati di sini. M itu 2 kali F. Selalu 2 kalinya. Ini M di sini loh. Padahal M-nya di situ berapa M-nya? 20. Sama dengan 2F. Berarti kalian bisa temu F nggak itu F? 20 bagi 2 atau F-nya ketemu 10. Fokusnya sudah ketemu 10. Ini berarti seper 10 sama dengan seper SO-nya berapa? Ingat, jarak F dengan benda di sini 5 cm. Padahal kalau F-nya 10, berarti bendanya berapa? Betul, bendanya 15. Makin nambah karena nolnya di sini 0. Berarti plus seper SI-nya dicari. Oke, yang ditanya pindah ruas saja. Yang ditanyakan pindah ruas sana. Berarti seper 10 minus seper 15 sama dengan seper SI. Nah, bisa gini ya. Berarti di sini samain penyebutnya ke 30. Ini 3 minus 2 sama dengan seper SI. 3 minus 2 itu 1 per 30 sama dengan seper SI. Nanti SI per 1 sama dengan 30 per 1 atau SI kok unter-unteran. Nah, kita rapikan. Berarti SI sama dengan 30. Sinar datang sejajar sumbu utama menuju cermin cembung. Maka sinar tersebut akan dipantulkan. Yang di sini cermin cembung. Perlu kita gambar cermin cembung yang enggak kepake kita arsir. Jika tidak ada arah, berarti mata kita melihat dari sisi kiri. Kemudian ada fokus dan perbesaran atau M. Ingat, jarak perbesaran selalu 2 kali fokus. Pembagian ruangnya 1, 2, 3, 4. Benda selalu ada di depan cermin. Berarti benda selalu ada di ruang 4 dengan jarak yang bebas. Sinar datang sejajar sumbu utama menuju cermin cembung. Sinarnya tak ganti warna hijau aja ya. Sinar datang sejajar sumbu utama, maka sinar tersebut akan dipantulkan. Nah, setelah gini gimana? Apakah balik ke jalan semula? Apakah menuju titik api cermin? Atau menuju ke pusat cermin? Nah, pusat cermin ini ya, kasih warna biru lah. Pusat yang tepat yang mana? Kalau di cermin cembung, nah, dia akan mau masuk ke daerah sini 1, 2, 3 ini. Mau masuk daerah sini, ya kan? Dia mainnya kata-kata seolah-olah berasal dari titik api. Seolah-olah berasal dari sini. Kasih panjang dikit lah. Seolah-olah itu biasanya putus-putus. Terus ke sana. Seolah-olah.
Berarti yang tepat yang A. Sebuah lilin diletakkan di depan lensa cembung. Ini lensa cembung ya. Seperti pada gambar. Kita data dulu apa yang diketahui. Lilin, jarak lilin atau SO 15 cm. Fokus, jarak fokus 12 cm. Yang ditanyakan perbesaran, M-nya berapa? Padahal nyari M itu SI per SO. SO-nya sudah ada, SI-nya belum ada, berarti kita harus cari SI. Super F sama dengan, wih salah, bentar. Ini SO plus super SI. Ya, fokusnya dia positif. Kenapa positif? Karena dia cermin cembung, bentuknya bercembung toh, dia pakai cermin cembung. Ya udah, SO-nya berapa tadi? SO-nya 15 seper 15 ditambah seper SI-nya belum tahu. F-nya sudah ada. Berapa F-nya? Kemudian pindah ruang saja. Berarti tak pindah ke sana ya. Ini seper 12 minus seper 15 sama dengan seper SI. Samain, ketemu di 60. Ini dapat 5 min 4. Ini masih seper SI kan. Dipisah biar rapi. Berarti 1 per 60 sama dengan seper SI. SI nya berapa? Berarti 60. Itu baru SI. Padahal yang ditanyakan M. M itu SI per SO, tapi dikasih tanda mutlak, jadi nilainya selalu positif. 60 bagi SO nya berapa? 15. Berarti berapa 60 bagi 15? 4 kali perbesarannya. Berarti yang C. Itu ya. Oke. Di sini positif tidak perlu ditulis ya. Kenapa positif? Karena pakai lensa cembung. Tapi kalau lensanya dia cekung, di sini dipakai negatif. Ini untuk cekung lensa ya. Karena dia cembung, positifnya nggak tak tulis. Nah, karena dia positif. Tapi kalau negatif ditulis. Silahkan dilatih untuk soal-soal yang lain. Sebuah benda terletak di depan lensa cekung dengan jarak 30 cm. Jika jarak titik api lensa tersebut 10 cm, jarak bayangannya yang terbentuk adalah. Sebelumnya kita harus identifikasi dulu apa yang ada di soal. Benda terletak, berarti dia jarak benda atau SO-nya berapa cm? 30 cm. Jarak titik api lensa 10 atau fokusnya fokus 10. 10 cm. Yang dicari jarak bayangan atau SI-nya itu berapa? Kan itu. Oke, caranya sama. Seper F sama dengan seper SO ditambah seper SI. Ingat di sini pakai lensa apa? Cekung, berarti dia negatif fokusnya. Berarti min seper fokusnya tadi 10 sama dengan seper SO 30 plus seper SI. Yang ditanyakan SI, ininya tak pindah ke sana, berarti minus seper 10 minus seper 30 sama dengan seper SI. Jadi di sini ke per 30 ya. Berarti ini minus 3 minus 1. Ini seper SI. Di sini min 4 per 30 seper SI. Kita partisi biar rapi. Berarti SI nya berapa? SI per 1 sama dengan minus 30 bagi 4. Berarti dia 7,5. Itu SI nya. Minus ya. Minus ini nunjukin kalau dia nanti ya
berarti 7,5 B. Nomor selanjutnya, tekanan sebanding dengan gaya yang bekerja dan berbanding terbalik dengan luas bidang sentuh. Berarti kalau dituliskan tekanan tadi apa? Pressure atau P. Kasih nomor ya. 21 P sama dengan kan F per A. Berarti kalau di itu P itu sebanding dengan F, tapi P berbanding terbalik atau berbanding terbalik dengan A. Berarti nomor 21 dia betul. Oke, nomor selanjutnya 22. Sebuah balok kayu berukuran panjang 2,5 meter, lebar 0,5 meter, dan tebalnya 0,4 meter. Jika massa jenis air 1000, kemudian gravitasinya 10, dan kayu tersebut melayang dalam air, maka besar gaya ke atas yang dialami adalah 500 Newton. Apakah benar 500 Newton? Kita cari dulu. Gaya tekan ke atas atau FA sama dengan Rho kali G kali V. Rho nya tadi berapa? Massa jenis 1000. G nya gravity atau gravitasi 10. Kemudian V nya volume ya. Ini V volume balok. Nah, kita cari dulu V nya. Volume itu sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Berarti 2,5 kali 0,5 kali 0,4. Berapa ini? 2,5 kali 0,5 kali 0,4 2 0,02 0,20 berarti 0,2. Salah. Ini 0,20 ya. 0,20 atau 2,5 kali 0,2. Berarti 2,5 kali 2 5 0,5 itu volumenya. Berarti ini kali 0,5. Berarti ini kaliin 1000 dikali 5.000 Newton harusnya. Padahal di sini 500, berarti dia tidak tepat. Selanjutnya, pernafasan perut terjadi ketika otot diafragma berkontraksi, posisi melengkung ke atas, rongga dada membesar, udara masuk. Nanti ketika dia inspirasi, dia berkontraksi. Betul. Untuk pernafasan perut pakainya diafragma. Kalau pernafasan dada pakainya tulang rusuk. Betul juga, dia diafragma. Posisi melengkung ke atas. Nah, ketika inspirasi atau ketika kontraksi, dia bentuknya apa? Mendatar. Ini harusnya mendatar. Nah, meskipun yang lain benar, diafragma kontraksi, udaranya masuk, tapi harusnya dia mendatar bukan melengkung. Berarti 23 tidak tepat. 24. Volume udara vital adalah jumlah volume udara tidal, suplementer, komplementer, udara residu, dan volume keseluruhan yang ditampung oleh paru-paru. Kalau kesemuanya ini namanya udara total. Nah, padahal di sini udara vital, berarti dia tidak tepat. Selanjutnya, glomerulus berfungsi sebagai tempat penyaringan darah yang akan menyaring air, glukosa, asam amino, garam, dan urea untuk menghasilkan urin primer. Nah, ini proses ekskresi yang ada di mana? Ginjal ya. Ada glomerulus, itu
proses filtrasi. Kemudian ada reabsorpsi. Reabsorpsi itu tadi di proxima, tubulus contortus proxima. Ini ginjal. Nah, apakah berfungsi sebagai tempat penyaringan? Ya, glomerulus itu filtrasi. Proses filtrasi terdapat di glomerulus atau penyaringan. Kemudian yang 26. Selanjutnya, gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getarnya tegak lurus dengan arah rambatnya. Nah, kalau longitudinal itu bukan tegak lurus, tapi dia searah. Harusnya searah, dia tidak tepat. Yang tegak lurus, dia itu transversal. 27. Selanjutnya, benda terletak di antara dua cermin datar dengan sudut 40 derajat, maka terbentuk jumlah bayangan sebanyak 7 buah. Oke, kita hitung ya. Nomor 27. Ngitung jumlah bayangan 360 derajat per alfa minus 1 sama dengan 360 derajat per 40 derajat minus 1. Berarti 360 bagi 40 itu 9 minus 1, 8. Padahal di sini 7 buah, berarti tidak tepat. Harusnya berapa? 8. Sebuah benda setinggi 8 cm ada jarak 12 cm di depan cermin cembung dengan fokus 36 cm. Bayangan yang terbentuk memiliki tinggi 6 cm. Kita mencoba mengcrosscheck apakah tingginya 6 cm. Ini ditulis di mana? Tak hapus dulu. Untuk nomor berapa ini? Ya, 21 ya, 21, 22. Hapus. Oke, nomor 28. Kita identifikasi dulu benda setinggi arti HO 8 cm berada pada jarak SO 12 cm di depan cermin cembung dengan fokus F-nya 36. Bayangan terbentuk memiliki tinggi. Apakah benar tingginya itu tinggi bayangan HI itu 6 cm? Kita cek di sini. Cek. Sebelum kita tahu HI-nya, padahal kita cari M toh. Nah, pola pikirnya gini. Perbesaran itu HI per HO. Berarti kalau dari sini 6 per 8 atau bagi 2 itu 3 per 4. Atau bisa M itu SI per SO. Harusnya dia juga 3 per 4. Kalau SO nya dia 12, kan ada SI nya. Nah, kita cari dulu. 1 per F sama dengan 1 per SO plus 1 per SI. Berarti dia 1 per 36 sama dengan SO tambah SI. Ini yang ini tak hapus saja ya. Jadi sama dengan tak pindah ke sana. 1 per 36 minus 1 per 12 sama dengan 1 per SI. 1 minus 3 per 36 1 per SI min 2 per 3. Ya, gak muat. Min 2 per 36 sama dengan 1 per
SI nya berarti 36 bagi 2 atau 9 18 kok 9. SI nya 18. Coba kita cek apakah benar 3/4. Diperkecil bagi 6 3 bagi 6 2 3/2, padahal harusnya 3/4 4. Apa yang nggak sesuai apa nih? Ntar kita teliti dulu. Oh, ini cermin cembung. Oh, cermin cembung itu fokusnya negatif ya. Fokusnya negatif. Berarti min 4 ini. Di sini min 4. Kita hapus. Oh ya, perhatikan ya cerminnya ya. Dia cermin cekung apa cembung? Oke, karena dia cermin cembung berarti fokusnya dia negatif 1, negatif 4. Berarti dia min 4/36 sama dengan 1/SI. SI nya berarti 36/4 atau 9 SI nya. Oke, kita masukin SI nya 9 9/12 diperkecil sama-sama dibagi 3, berarti 3/4. Oh sama, berarti dia tepat. Hati-hati tadi fokusnya itu harus minus karena di sini pakainya cermin cembung. Jelaskan secara singkat tentang proses inspirasi dan ekspirasi pada pernafasan dada dan perut. Oke, poinnya di sini kalau pernafasan dada, dia menggunakan tulang rusuk. Yang berkontraksi dia tulang rusuk. Ketika ada kontraksi, ada relaksasi. Nah, ketika dia inspirasi, ini dia ketika dia ekspirasi. Kalau kontraksi, tulang rusuk terangkat. Kalau relaksasi atau ketika menghembuskan nafas, tulang rusuk turun. Ketika tulang rusuk terangkat, maka rongga dada membesar. Besar, udara masuk. Tapi ketika relaksasi, tulang rusuk turun, rongga dada menjadi kecil, maka udara keluar. Sedangkan untuk perut, dia mainnya otot diafragma. Ya, hapus dulu ya. Ganti sekarang. Otot diafragma. Jadi ada dua. Ketika inspirasi ini, sini ekspirasi. Inspirasi. Otot diafragma dia kontraksi.
Kalau ketika kontraksi, satu dulu ya inspirasi. Ketika otot diafragma kontraksi, dia akan terangkat menjadi bentuknya datar. Udara masuk. Tapi ketika ekspirasi, dia mengalami atau otot diafragma mengalami relaksasi, turun atau bentuknya melengkung, udara keluar. Nah, bisa kalian jelaskan menurut kata-kata kalian sendiri poin-poinnya, yang penting dapat. Ketika inspirasi dia datar, ketika respirasi atau ekspirasi dia melengkung karena turun, sehingga udaranya keluar, tekanan di dalam lebih besar karena volumenya mengecil, sehingga udara terdorong keluar. Itu poinnya. Oke, kita lanjut ke nomor 30. Ini tak hapus dulu ya. Berapa jarak fokus lensa yang harus digunakan dan jenis lensa yang digunakan jika penderita hipermetropi titik dekat PP ya, pulang pergi dekat 0,75 meter, atau kalau jadiin senti itu 75 cm. Jarak baca normal SN nya itu 25 cm, kan sudah sama senti sama senti. Berapa jarak fokus lensa? Fokusnya berapa? Oke, kita cari fokus lah untuk hipermetropi. Berarti 100 per SN minus 100 per PP, atau 100 per 25. Bentar. Ini bukan F ya, ini P nya, minus 100 per PP nya berapa tadi? 75. Berarti dia 100 bagi 25 4. 175 berarti bagi 25 4 per 3. Ya betul, 4 per 3. Gimana ini kalau bagi gini? Ngurangin gini. Kalau nggak disamain dulu aja. Bentar, nanti tak bingung. Kita samakan, berarti di sini ke 75, dia 300 kali 3 toh. Dia tetap 100. Atau sama saja 200 per 75. 200 per 75 itu berapa? Bagi 25. Bagi 25 berarti bawahnya itu dapat 3, atasnya 1 2 3 4 8 per 3. Atau jadiin pecahan campuran, jadinya 2 per 3 kali. P nya 8 per 3. Ini P ya. Berarti kalau nyari F berarti 1 per P. Berarti P nya itu 8 per 3, F nya itu berarti 3 per 8. Jenis lensa yang digunakan, dia menderita hipermetropi, berarti pakai kacamata lensa cembung ya. Jangan lupa subscribe channel ini, like dan share. Semoga nilai kalian dengan hasil yang maksimal akan mendapatkan yang terbaik. Oke, terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan.
Salam Infortema.